Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Sriwahyuni. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah teori akuntansi yang berjudul Pecking Order Theory. Berlawanan dengan Thread of Theory, Pecking Order Theory menganggap bahwa tidak ada tingkat cash holding yang optimal. Tetapi kas memiliki peran sebagai penyangga antara laba, ditahan, dan kebutuhan investasi. Kas akan tersedia ketika profit yang dihasilkan perusahaan melebihi kebutuhan investasinya. Ketika kas tersedia dalam jumlah yang berlebih dan perusahaan yakin akan profitabilitas investasi mereka, maka kelebihan kas akan dibayarkan kepada para pemegang saham dalam bentuk dividen, disebutkan oleh Myers dan Maslov pada tahun 1994. Cohn et al. Pada tahun 2000 menjelaskan dengan ringkas mengikhtisarkan teori pecking order sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan menerapkan kebijakan dividen untuk kesempatan investasi. Kedua, perusahaan lebih suka mendanai kesempatan investasi dengan modal keuangan eksternal akan dicari. Yang ketiga, saat pendanaan eksternal dibutuhkan, perusahaan akan pertama memilih menerbitkan sekuritas jenis modal akan dilakukan terakhir. Dan yang keempat, untuk mengantisipasi kekurangan persediaan karena adanya kebijakan dividen yang konstan dan fluktuasi dari tingkat keuntungan secara kesempatan. Pecking order teori mengungkapkan adanya urutan sumber dana dalam pembuatan keputusan pendanaan perusahaan. Berdasarkan teori ini, ketika perusahaan membutuhkan dana untuk keperluan membiayai investasi, seharusnya perusahaan membiayai kesempatan investasi dengan dana internal terlebih dahulu. Jika keperluan untuk investasi tidak bisa dapat dari pendanaan yang internal, maka perusahaan akan menggunakan pendekatan eksternal dari utang sebagai sumber pendanaan kedua dan ekuitas sebagai sumber pendanaan terakhir. Teori ini membuat perusahaan tidak mempunyai target kas optimal, sehingga perusahaan akan cenderung menyimpan sisa kas dari hasil kegiatan operasional. Disebutkan oleh Jinkar pada tahun 2013. Teori pecking order menjadi salah satu teori yang memiliki keterkaitan dengan variabel dependen, yaitu cash holding di dalam penelitian ini, karena pecking order teori menjelaskan faktor penentu dalam menahan kas, yang berkesimpulan bahwa tidak ada tingkat kas yang optimal, melainkan kas berperan sebagai penyangga laba ditahan dan untuk kebutuhan investasi. Kas akan tersedia ketika profit yang diperoleh perusahaan lebih besar dari profit yang diperoleh perusahaan dari kebutuhan investasinya. Perusahaan yang memiliki kelebihan kas dan yakin akan profit dari investasi mereka. Selain dilihat melalui variabel dependent, cash holding teori order juga memiliki keterkaitan pada variabel independen, yaitu cash flow. Perusahaan yang memiliki tingkat cash flow yang tinggi memiliki kas dalam jumlah yang besar. Hal ini dikarenakan perusahaan lebih menyukai pendanaan internal dibandingkan dengan pendanaan eksternal. Perusahaan yang mengalami peningkatan cash flow cenderung untuk menahan pendapatan mereka, mengumpulkan kas yang nantinya dapat mereka gunakan untuk mendanai investasi atau dimanfaatkan ketika terjadi financial distress. Variabel independent capital expenditure juga memiliki keterkaitan dengan teori pecking order. Menurut teori pecking order, ada hubungan negatif antara capital expenditure dan kepemilikan kas karena capital expenditure dianggap sebagai arus kas keluar. Karena perusahaan yang memiliki capital expenditure berkaitan dengan dana yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tetap. Jika sebuah perusahaan berinvestasi dalam aset tetap, hal ini mengurangi posisi kasnya. Perusahaan variabel independent
capital expenditure juga memiliki keterkaitan dengan teori pecking order. Menurut teori pecking order, ada hubungan negatif antara capital expenditure dan kepemilikan kas karena capital expenditure dianggap sebagai arus kas keluar. Karena perusahaan yang memiliki capital expenditure berkaitan dengan dana yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tetap. Jika sebuah perusahaan berinvestasi dalam aset tetap, hal ini mengurangi posisi kasnya. Perusahaan dengan capital expenditure yang semakin rendah, maka kapasitas yang hutang perusahaan yang akan menjadi semakin rendah, sehingga perusahaan akan memiliki jumlah uang tunai yang lebih besar. Sekian sedikit penjelasan dari saya tentang